Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Sugama, NPM 201914501326, kelas S6H. Yang terhormat Bapak Rendika Valeri, izinkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal tentang penyajian laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas berbasis SAK. Yang pertama, pengertian laporan posisi keuangan. Pengertian laporan posisi keuangan menurut SAK Etap tahun 2009, pengertian laporan posisi keuangan yaitu neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, kas dan setara kas. Yang kedua, piutang usaha dan piutang lainnya. Yang ketiga, persediaan. Yang keempat, properti investasi. Yang kelima, aset tetap. Yang keenam, aset tidak berwujud. Yang ketujuh, utang usaha dan utang lainnya. Yang kedelapan, aset dan kewajiban pajak. Yang kesembilan, kewajiban diestimasi. Dan yang terakhir, ekuitas. Selanjutnya, manfaat laporan posisi keuangan. Manfaat laporan posisi keuangan diperlukan untuk pemahaman dan menganalisis keadaan keuangannya, untuk menilai liabilitas dan ekuitas dari suatu entitas ekonomi atau perusahaan atau entitas dan mengelola suatu entitas dengan baik. Perlu diketahui keadaan likuiditas dan solvabilitas entitas pada suatu waktu, sehingga dapat dipahami dengan baik fleksibilitas keuangan dalam menentukan kebijakan keuangan, khususnya dalam menghadapi kesulitan arus kas. Oke, selanjutnya elemen laporan posisi keuangan. Elemen laporan posisi keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aktiva. Aktiva adalah hasil perolehan dari transaksi yang terjadi di masa lalu maupun sekarang, atau kekayaan yang dimiliki dan dikendalikan penuh oleh perusahaan, dan manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh di masa mendatang. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi. Dalam hal ini adalah aktiva yang telah lalu, masa kini maupun masa depan, sebagai pemenuhan kebutuhan perusahaan. Yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas adalah modal yang mana mendasari kegiatan operasional perusahaan sebagai basis pendanaan kegiatan tersebut, yang di masa depan akan mengalami kenaikan ataupun penurunan yang disebabkan oleh penggunaan dan alokasi dari aktiva dan kewajiban tertentu. Selanjutnya, pengertian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau modal adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal pada perusahaan akibat kegiatan pokok operasional perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Laporan perubahan modal ini dapat juga diartikan sebagai suatu ikhtisar tentang perubahan jumlah modal yang terjadi selama periode tertentu. Selanjutnya, tujuan laporan perubahan modal. Yang pertama, untuk mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi, serta dana yang telah dihasilkan dalam suatu periode yang bersangkutan. Yang kedua, untuk menyajikan pengungkapan perubahan modal kerja. Kemudian, unsur-unsur laporan posisi keuangan. Unsur-unsur laporan posisi keuangan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, modal awal. Yang kedua, laba atau rugi bersih. Yang ketiga, prive. Yang keempat, penambahan modal. Dan yang terakhir adalah hasil akhir. Baiklah, kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan tadi, pelaporan keuangan meliputi laporan keuangan dan cara lain untuk melaporkan informasi.
Laporan keuangan merupakan unsur utama. Pelaporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan posisi keuangan laporan arus kas. Memberikan informasi guna membantu investor dan kreditur yang ada dan yang potensial dalam menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas di masa yang akan datang dari dividen atau bunga dan hasil dari penjualan, pelunasan, atau jatuh tempo dari sekuritas atau pinjaman. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi perusahaan dan mengklaim atas sumber daya itu. Misalnya kewajiban untuk mentransfer sumber daya kepada kesatuan lain dan ekuitas pemilik, dan dampak dari transaksi tersebut, kejadian dan situasi yang akan mempengaruhi sumber daya dan klaim terhadap sumber daya itu. Baiklah, sekian presentasi seminar proposal dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.